Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Rahmadani dengan NIM A1C221008 dari kelas R002 Prodi Pendidikan Matematika. Di video ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Agama 2. Yang pertama, sebutkan rukun iman, Islam dan ihsan. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada qada dan qadar. Rukun Islam. 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2. Mendirikan sholat. 3. Menunaikan zakat. 4. Berpuasa di bulan Ramadan. 5. Menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Rukun ihsan. Ihsan ada 4 macam, yaitu 1. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara bertakwa. Yang kedua, ihsan terhadap diri sendiri, yaitu berbuat baik dan jauhi maksiat. Yang ketiga, ihsan terhadap sesama manusia. 4. Ihsan terhadap makhluk lain, alam atau lingkungan dengan cara memelihara atau melestarikan. 2. Bacakan sifat wajib dan mustahil bagi Allah dan Nabi. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. 1. Wujud artinya ada, kidam artinya dahulu, bako artinya kekal, muhalafatul lil hawadisi artinya berbeda dengan makhluknya, qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri, wahdaniyah artinya esa, kudrat artinya kuasa, irodat artinya berkehendak, ilmu artinya mengetahui, hayat artinya hidup, sama artinya mendengar, basar artinya melihat, kalam artinya berfirman, qadiran artinya maha kuasa, muridan artinya maha berkehendak, aliman artinya maha mengetahui, hayan artinya maha hidup, samian artinya maha mendengar, basiran artinya maha melihat, mutakaliman artinya maha berfirman. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Adam artinya tiada, hudus artinya baru, fana artinya binasa atau rusak, mumassalatul lil hawadisi artinya serupa dengan makhluknya, ihtiyaju li ghairi artinya membutuhkan bantuan orang lain, ta'adud artinya berbilang, ajzun artinya lemah, karahah artinya terpaksa, jahlun artinya bodoh, mautun artinya mati, sumun artinya tuli, umyun artinya buta, bukmun artinya bisu, ajzan artinya zat yang lemah, karihan artinya zat yang terpaksa, jahilun artinya zat yang sangat bodoh, mayitun artinya zat yang mati, asama artinya zat yang tuli, a'ma artinya zat yang buta, abkama artinya zat yang bisu. Sifat wajib bagi Rasul. Sidik artinya jujur, amanah dapat dipercaya, fatanah artinya cerdas, tablik artinya menyampaikan. Sifat mustahil bagi Rasul. Kizib artinya dusta, hianat artinya tidak dapat dipercaya, kitman artinya menyembunyikan, balada artinya bodoh. 3. Bacakan bacaan sholat mayit sampai akhir. Tata cara melaksanakan sholat mayit atau jenazah. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, niat. Niat untuk jenazah laki-laki yaitu usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Niat untuk jenazah perempuan, usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Yang ketiga, melakukan takbir sebanyak 4 kali termasuk takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kelima, membaca salawat Nabi setelah takbir kedua sekurang-kurangnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan sebaik-baiknya bacalah hingga akhir salawat. Yang keenam, mendoakan jenazah setelah takbir ketiga. Doa untuk jenazah laki-laki yaitu
Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa untuk jenazah perempuan yaitu Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Yang ketujuh, membaca doa setelah takbir keempat. Doa untuk jenazah laki-laki yaitu Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftimna ba'dahu waghfir lana walahu. Doa untuk jenazah perempuan yaitu Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir laha walaha. 8. Mengucapkan salam sembari memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Jelaskan apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Secara bahasa, akidah berarti keyakinan atau kepercayaan. Sedangkan secara istilah, akidah adalah sesuatu yang menjadi keyakinan dalam diri seseorang dan digunakan sebagai pedoman dan tuntunan hidup. Sehingga, akidah dapat mendasari setiap sikap, tingkah laku, dan segala hal yang dikerjakan oleh seorang muslim. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan aliran terbesar umat muslim di Indonesia, bahkan dunia. Ahlussunnah wal Jamaah merupakan golongan atau orang-orang yang mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sesuai Al-Quran dan Sunnah. Menurut Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Zidayat Ta'liqat, kelompok ini terhimpun dalam 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Tujuan ilmu akidah untuk umat muslim yaitu yang pertama, memurnikan niat dan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala semata. Yang kedua, memerdekakan akal dan pikiran, karena ketika seseorang tidak memiliki akidah, ia akan menyekutukan Allah. Yang ketiga, menenangkan jiwa dan pikiran. 4. Memiliki keteguhan dalam menghadapi setiap masalah. 5. Membangun umat yang kuat, sebab umat yang memiliki akidah kuat akan selalu menegakkan agamanya bila terjadi suatu hal yang tidak diharapkan. 5. Jelaskan apa hubungan Islam dan ilmu pengetahuan. Memperbincangkan Islam dan ilmu pengetahuan terasa mendua. Pada tataran konsep dan atau petunjuk di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sudah sedemikian jelas, yaitu bahwa ajaran Islam mendorong umatnya agar mencari ilmu seluas-luasnya, dan bahkan tanpa membatasi umur. Jika sekarang ini dikenal terdapat jenjang pendidikan, yaitu mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, sehingga ada batas menempuh pendidikan, maka dalam Islam tidak mengenal batas itu. Mencari ilmu hendaknya dijalankan mulai dari ayunan hingga masuk ke liang lahat atau meninggal. Agama Islam telah memberi pilihan dan panduan kepada manusia tentang jalan hidup yang akan dilaluinya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia akan lebih bijaksana untuk menentukan pilihan-pilihan hidup. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ilmu tanpa iman bencana, iman tanpa ilmu gelap. Dengan demikian, harus dilakukan pengkajian fenomena dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dalam konteks mempertebal iman, takwa, dan sikap rohaniah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berpijak pada sejarah bagaimana kejayaan Islam dalam penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan sejak zaman pertengahan hingga sekarang adalah merupakan kesinambungan dan perubahan. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.